Hai, ketemu lagi dengan saya Iman Prihandono, dosen pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Nah, kali ini saya akan memberikan 4 tips sebelum Anda melakukan magang. Saat ini pemerintah sedang menggalakkan kegiatan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, di mana memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan magang selama 6 bulan dengan kompensasi SKS sekitar 20 SKS. Tapi sebelum Anda melakukan magang, ada beberapa hal yang harus Anda persiapkan. 4 tipsnya adalah sebagai berikut. Tips yang pertama adalah kapan. Tentukan kapan Anda akan melakukan magang. Usahakan Anda sudah merancang kapan Anda melakukan magang jauh-jauh hari sebelumnya, misalnya di semester 4 atau semester 5, Anda sudah mulai merancangnya. Anda tentu tidak ingin pada saat Anda mengerjakan tugas-tugas pemagangan, Anda masih terbebani dengan pikiran mengenai tugas-tugas di kampus yang diberikan oleh dosen Anda, sehingga nantinya magang Anda jadi tidak fokus. Nah, tips yang kedua adalah di mana. Tentukan di mana Anda akan melakukan magang. Tentu ada banyak tawaran yang masuk ke kampus tentang pemagangan ini. Perusahaan, swasta maupun BUMN, kantor pengacara, kantor notaris, dan banyak lagi menawarkan Anda untuk magang di tempat mereka. Namun perlu diperhatikan bahwa magang adalah tempat di mana Anda belajar dan beradaptasi untuk masuk ke dunia kerja. Sehingga tipsnya adalah pilih tempat magang yang dapat membantu Anda untuk merencanakan karir ke depan, untuk Anda beradaptasi terhadap karir yang Anda akan pilih ke depan. Selain itu, pastikan juga tempat magang Anda adalah tempat kerja yang mempunyai reputasi yang baik, karena itu tentu akan berpengaruh dengan hasil permagangan Anda. Tempat kerja yang bereputasi baik tentu akan memberikan panduan-panduan, memberikan tugas-tugas kepada Anda, memberikan image kepada Anda ke depan dengan baik. Setelah Anda menentukan kapan dan di mana, tips yang ketiga adalah Anda harus mengerti di tempat pemagangan Anda nanti Anda akan mendapatkan apa. Beberapa tempat magang menawarkan banyak hal, diantaranya menawarkan allowance atau stipend, bahkan uang gaji misalnya kepada pemagang. Beberapa tempat magang juga menawarkan program di mana Anda akan selanjutnya direkrut oleh mereka. Atau beberapa tempat magang hanya memberikan surat keterangan magang kepada Anda untuk memenuhi jumlah SKS yang diperlukan untuk dikonversi, misalnya 10 SKS atau 20 SKS. Tapi yang lebih penting dari semua itu adalah apa yang akan Anda dapatkan sebagai peserta magang di tempat itu. Magang adalah upaya untuk meningkatkan skill, pengetahuan, dan ilmu praktis yang tidak Anda dapatkan di kampus. Oleh karena itu, pilihlah tempat magang yang menawarkan program dengan terstruktur, program dengan capaian-capaian yang bisa Anda ukur. Misalnya, Anda akan ditempatkan di divisi apa dan harus melapor kepada siapa. Begitu juga sebagai pemagang, Anda tentu akan membuat laporan, dan laporan itu harus diserahkan kepada siapa untuk dianalisa dan dikoreksi. Dari situ Anda akan mendapatkan feedback. Dari feedback itu Anda akan mendapatkan skill, ilmu pengetahuan, dan cara-cara praktis yang berguna bagi Anda nanti waktu masuk ke dunia kerja. Nah, kita sekarang masuk ke tips keempat, ini adalah safety atau keselamatan. Tentu Anda dalam melakukan pemagangan bukan merupakan seorang pekerja penuh yang di dalamnya Anda mendapatkan hak-hak sebagai pekerja, misalnya jaminan kerja, asuransi, dan lain-lain. Pastikan tempat magang yang Anda pilih juga memperhatikan faktor-faktor atau unsur-unsur keselamatan bagi pemagangnya. Di antaranya jam kerja. Jam kerja ini agak penting, yaitu karena Anda harus memperhatikan keselamatan pada saat Anda pulang dan pergi ke tempat magang. Kalau Anda harus pulang di tengah malam, maka Anda harus memperhitungkan keselamatan dalam perjalanan selama Anda pergi dari tempat magang ke tempat di mana Anda tinggal. Selain itu, keselamatan di tempat kerja juga Anda harus perhatikan. Di beberapa tempat kerja tentu ada etika bekerja, ada bagaimana aturan hubungan antara sesama pekerja. Meskipun Anda adalah pemagang di tempat tersebut, Anda harus diperlakukan sama dengan pekerja lainnya dalam hal etika bekerja, sehingga ini nanti dapat menghindari Anda misalnya dari pelecehan-pelecehan atau keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan Anda di tempat di mana Anda melakukan magang kerja.
Nah, semoga tips ini dapat membantu Anda untuk merencanakan magang, sehingga magang Anda akan memberikan hasil maksimal untuk karir Anda ke depan. Sampai jumpa di tips magang yang part 2 berikutnya.